Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Renungan Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian NKB, nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini Tuhan, kami rindu untuk membaca serta mendengarkan sabda Allah. Sebab itu ya Allah, Engkau membuka hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini,
sabda Allah yang akan kita baca dan kita dengar bersama terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Judul bacaan, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Allah yang dapat kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan perkataannya serta melakukannya di dalam seluruh hari hidupnya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, tema renungan kita berbunyi, Allah melawat umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika ada seseorang yang sedang sakit dan dia terbaring lemah serta tidak berdaya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang mengunjungi dia datang melawatnya. Saudara-saudara, apa dan bagaimana dia rasakan? Tentu saja jawaban kita pasti sama, bahwa orang itu akan merasa sangat senang, dia bergembira, bahkan bersuka cita, oleh karena dia merasa bahwa ada seseorang yang peduli pada dirinya, ada seseorang yang mau berbagi dengan dia. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita telah mendengarkan kisah dalam Injil Lukas tentang seorang ibu janda. Saudara-saudara, ibu janda adalah seorang ibu yang berjuang sendiri tanpa suami. Dan ibu janda ini memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya. Anak itu kini sudah mulai beranjak dewasa. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Anak itu mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu saja harapan ibu janda itu pupus sudah. Kini dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Harapannya pada anaknya yang satu-satunya itu sudah pudar dan tidak ada lagi, karena anaknya yang satu-satunya harapannya itu telah meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi adalah kini orang banyak
dari kota itu mengiringi usungan jenazah anaknya itu, serta juga mengiringi ibu janda ini ke tempat pemakaman. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun apa yang terjadi? Bertepatan dengan waktu itu juga Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga didampingi oleh orang banyak yang berkerumun dan bergerombol. Jadi pada waktu itu ada banyak saksi mata. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus yang adalah Tuhan melihat ibu janda itu menangis oleh karena dia amat berduka cita, dia sungguh-sungguh kehilangan harapan satu-satunya. Rancangan manusia memang amat berbeda dan terlalu jauh dari rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tergeraklah hati Tuhan. Lalu dengan penuh kelemah lembutan, dia berkata kepada ibu janda itu, "Jangan menangis." Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus menghampiri usungan peti jenazah itu, dan orang-orang yang mengusung peti jenazah itu pun juga berhenti. Dia menyentuhnya. Lalu Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan seketika itu pula, saudara-saudara, orang yang meninggal itu bangkit. Ia kemudian duduk, lalu mulai berkata-kata. Dia mulai berbicara, dan Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Saudara, ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemudian reaksi apa yang terjadi pada waktu itu? Semua orang berkata bahwa seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Semua orang memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang menjadi pokok perenungan kita, bahwa Allah melawat umatnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika Allah melawat Anda, ketika Allah melawat saudara? Kita semua tentu tidak jauh berbeda dengan ibu janda tadi. Terkadang kita memiliki persoalan, terkadang kita memiliki pergumulan yang begitu berat, bahkan bertubi-tubi. Belum selesai satu persoalan, kini muncul lagi persoalan yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkadang kita sudah tidak mampu memikul lagi akan beban dan persoalan pergumulan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, Tuhan melawat kita, Tuhan melawat saudara. Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia campur tangan, Dia turun tangan, Dia angkat beban kita semua. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebab itu kita tidak perlu memiliki keraguan lagi untuk datang kepada Yesus, untuk menyampaikan kepada Yesus segala masalah, segala persoalan, semua beban hidup kita. Dia akan angkat. Saksikan bagaimana Dia telah membangkitkan orang yang mati dan dia menjadi hidup kembali. Yesus berkuasa atas kematian. Bahkan Yesus berkuasa atas kematian kekal, dan Yesus memberikan hidup yang kekal pula. Kini Dia telah memulihkan kita semua. Dia memulihkan umatnya supaya umatnya memuliakan Dia. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat
nomor 129 ayat 1 sampai 3. Baik saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, bahwa pada kesempatan ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menghayati firman-Mu, agar kami berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat di dalam Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang dengan tulus dan terus-menerus memberitakan akan firman-Mu. Engkau kiranya senantiasa memperlengkapi dan memberkati.
Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini, Tuhan Engkau pakai, dan lewat gereja-Mu itu ya Tuhan, semakin banyak orang yang terberkati. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kiranya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan di dalam rancangan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau kiranya selalu campur tangan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para ibu janda, kaum duda, bahkan setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Engkau kiranya peduli kepada mereka dan Engkau memberkati mereka. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami pun juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya memakai sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk menjaga dan mengupayakan ketenangan dan kedamaian di negeri tercinta ini. Bahkan kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu di atas muka bumi ini, atas pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau mampukan semua umat-Mu ya Tuhan, agar dapat bersatu padu, bahkan dapat berupaya menjaga akan kondisi kesehatan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami senantiasa datang kepada Bapa di surga berdoa hanya oleh dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pokok pengharapan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Selamat malam.